anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat berjumpa lagi dengan Ustazah Tari. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik. Nah anak-anak, sebelum memulainya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Sikap berdoa. Angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pembelajaran lalu kalian sudah mengetahui keberagaman karakteristik di lingkungan keluarga kalian. Setiap individu memiliki karakter atau sifat masing-masing. Jadi, kita harus menghargai perbedaan sifat tersebut. Kalian juga sudah mempelajari suku, bahasa daerah, tarian daerah, dan lagu daerah yang merupakan keberagaman yang ada di Indonesia. Lalu, keberagaman apa lagi yang kalian ketahui? Nah anak-anak, mari kita pelajari subtema 2, indahnya keberagaman di negeriku, pada pembelajaran 3, 4, dan 5. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Nah anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Ya, benar anak-anak. Gambar ini adalah rumah adat. Rumah adat adalah bangunan tempat tinggal yang didiami oleh penduduk setempat dengan struktur atau gaya bangunan yang mencerminkan dan mewakili karakteristik penduduk daerah tersebut. Menurut kalian, di mana letak perbedaan rumah adat dari berbagai daerah? Faktor apa sajakah yang menyebabkan perbedaan rumah adat tersebut? Anak-anak, kita sudah mengetahui suku bangsa yang ada di negeri ini terletak menyebar di berbagai wilayah Nusantara. Keragaman suku bangsa juga berpengaruh terhadap bentuk rumah adat. Rumah adat umumnya dibangun menyesuaikan kondisi bentang alam wilayah setempat. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan rumah adat di berbagai daerah. Suku bangsa yang berada di wilayah hutan biasanya rumah adatnya berbentuk panggung untuk menghindari binatang buas. Keragaman bentuk rumah adat mencerminkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek andal. Tidak hanya unik, bentuk rumah adat mengandung makna dan simbol tertentu. Semua itu disesuaikan adat istiadat tiap-tiap daerah. Berikut ini nama-nama rumah adat beserta asalnya. Rumah Aceh berasal dari Provinsi Nagro Aceh Darussalam. Rumah Bolon dari Sumatera Utara. Rumah Gadang dari Sumatera Barat. Rumah Selaso Jatu Kembar dari Provinsi Riau. Rumah Belah Bubungan dari Kepulauan Riau. Rumah Panggung Kajang Leko dari Jambi. Rumah Limas dari Sumatera Selatan. Rumah Rakit dari Bangka Belitung. Rumah Bubungan 5 dari Bengkulu. Rumah Nuwun Sesat dari Lampung. Rumah Sulahyanda atau Rumah Adat Baduy berasal dari Banten. Rumah Kebaya dari DKI Jakarta. Rumah Kasepuhan dari Jawa Barat. Rumah Joglo dari Jawa Tengah. Rumah Bangsal Kencono berbentuk joglo dari Yogyakarta. Rumah Joglo Situbondo dari Jawa Timur. Rumah Panjang dari Kalimantan Barat. Rumah Betang dari Kalimantan Tengah. Rumah Bubungan Tinggi ikon dari Rumah Banjar yaitu berasal dari Kalimantan Selatan. Rumah Lamin dari Kalimantan Timur. Rumah Baloi dari Kalimantan Utara. Rumah Tongkonan dari Sulawesi Selatan. Rumah Boyang dari Sulawesi Barat. Istana Malige atau disebut Laikas dari Sulawesi Tenggara. Rumah Tambi dari Sulawesi Tengah. Rumah Dulohupa dari Gorontalo. Rumah Pewaris dari Sulawesi Utara. Gapura Candi Bentar yang di dalamnya terdapat rumah adat Balai Gede, Balai Wantikan berasal dari Provinsi Bali. Rumah Dalam Loka berasal dari Nusa Tenggara Barat. Rumah Mbaruniang berasal dari Nusa Tenggara Timur.
Rumah Meileo berasal dari Maluku, Rumah Sasadu dari Maluku Utara, Rumah Kaki Seribu dari Papua Barat, dan Rumah Honai dari Provinsi Papua. Nah anak-anak, setiap rumah adat mempunyai bagian dan keunikan yang berbeda-beda. Kita simak keunikan beberapa rumah adat yang ada di Indonesia. Rumah adat yang pertama adalah Rumah Adat Tongkonan, suku Toraja yang mendiami Provinsi Sulawesi Selatan. Keunikan atau ciri khas yang paling menonjol yang dimiliki oleh Rumah Adat Tongkonan adalah bagian atapnya itu berbentuk seperti perahu dalam posisi terbalik, tersusun oleh bambu, dan pada bagian depan rumah terdapat tanduk kerbau. Istilah tongkonan berasal dari kata tongkon yang dalam bahasa Indonesia bermakna tempat duduk atau menduduki. Rumah adat ini memiliki dua fungsi. Fungsi pertama sebagai tempat untuk menyimpan mayat dan fungsi kedua sebagai tempat untuk tinggal. Dan di antara keduanya tidak dipisahkan sama sekali. Yang kedua adalah rumah adat gadang atau rumah godang. Rumah adat Minangkabau ini memiliki keunikan ujung atap yang memiliki bentukan seperti tanduk dan ruangannya tidak memiliki sekat kecuali pada kamar tidurnya. Rumah ini dilambangkan sebagai kehadiran suatu kaum. Teringat bahwa kebudayaan Melayu yang menyebar di sekitar Semenanjung Melaya seperti ini juga dapat kita temui hingga di beberapa daerah di Malaysia. Nah, jadi anak-anak, seandainya kalian nanti melihat rumah gadang yang berada di negara tetangga, jangan anggap mereka telah mencuri kebudayaan kita, karena kebudayaan Malaya telah menyebar di sekitar Semenanjung Malaya. Yang ketiga adalah rumah Honai. Keunikannya adalah bentuk rumah bulat memiliki atap berbentuk kerucut yang terbuat dari ilalang atau jerami. Rumah ini bisa dibilang sempit dan dibuat tanpa menambahkan jendela yang berfungsi sebagai celah cahaya. Hal ini bertujuan agar keadaan di dalam rumah Honai tetap hangat dan masyarakat Papua itu tinggal di daerah dataran tinggi. Yang keempat adalah rumah adat Betang. Desainnya hampir menyerupai rumah panjang yang berasal dari Kalimantan Barat. Perbedaan yang paling mencolok dari keduanya adalah rumah Betang memiliki ukuran dan bentuk yang lebih besar dari rumah panjang dengan ukuran tanah yang lebih luas. Keunikannya adalah rumah adat ini mampu menampung setidaknya 150 jiwa. Hal ini membuat rumah Betang menjadi rumah adat terbesar kedua di Indonesia. Terakhir ada rumah Joglo. Rumah adat ini merupakan ciri khas rumah adat di daerah Jawa. Rumah ini terbagi dalam beberapa area seperti pendapa, peringgitan, dalem, sentong, gandok tengen, dan gandok kiwo. Bagian pendapa pada rumah Joglo digunakan sebagai ruangan pertemuan untuk acara besar karena tidak memiliki sekat. Bisa juga dijadikan tempat pegelaran kesenian. Di area pendapa inilah ciri khas rumah Joglo terlihat dengan adanya struktur konstruksi soko guru pada kolom utamanya. Nah anak-anak, jadi rumah adat yang beraneka ragam ini harus senantiasa kita jaga. Sebab rumah adat menjadi salah satu potensi pariwisata di bidang kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Cara menjaga rumah adat dapat kita lakukan dengan menjaga, merawat, dan tidak merusak rumah adat yang ada. Kemudian mempelajari dan menyebarluaskan rumah adat yang dimiliki oleh daerahnya sendiri. Selain rumah adat, pakaian adat juga memiliki keunikan pada tiap daerah asalnya. Nah, mari simak pada teks berikut ini yang ada pada halaman 84 buku JSIT tema 7. Kemudian dibaca halaman 85 dan halaman 86. Dari bacaan tersebut, kita dapatkan informasi bahwa pakaian adat yang ada di Indonesia memiliki keunikan tersendiri, baik dari desain, kainnya, cara pakainya maupun kegunaannya. Perbedaan penggunaan pakaian adat zaman dahulu dengan zaman sekarang adalah pada zaman dahulu, pakaian adat hanya diperuntukkan oleh kalangan atas seperti raja, sultan, atau tokoh penting adat yang berkuasa pada masanya. Sedangkan sekarang semuanya bisa memakai pakaian adat di acara-acara tertentu tanpa batasan kelas sosial. Nah anak-anak, pakaian adat adalah pakaian dengan ciri khas tertentu yang menjadi identitas sebuah suku atau daerah. Pakaian adat biasa digunakan dalam upacara atau perayaan seperti perkawinan, upacara adat, dan kematian, dan bisa menunjukkan status sosial. Berikut adalah nama-nama pakaian adat dan asal pakaian adat. Pakaian adat Ulai Balang dari Aceh, pakaian adat
ulos dari Sumatera Utara, pakaian tradisional Indragiri dari Riau, pakaian adat Belanga dari Kepulauan Riau, pakaian adat Bundo Kanduang dari Sumatera Barat, pakaian adat tradisional Melayu Jambi dari Jambi, Aisan Gede dari Sumatera Selatan, pakaian adat Melayu Bengkulu dari Bengkulu, pakaian tradisional Tulang Bawang dari Lampung, pakaian adat Paksian dari Bangka Belitung, pakaian adat Pangsi dari Banten, pakaian tradisional Betawi, Sadaria, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, kebaya dari Jawa Barat dan Jawa Tengah, kasatrian dari DIY, pesaan dari Jawa Timur, perang dari Kalimantan Barat, busana pengantin Dayak, busana pengantin Kota Waringin dari Kalimantan Tengah, pakaian adat pengantin Bagajah, Gamuling, Baular, Lutut dari Kalsel, pakaian adat Ta'a untuk perempuan dan Sape Sapak untuk laki-laki berasal dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, pakaian adat Bali dari Bali, pakaian adat Lombok dari Nusa Tenggara Barat, pakaian adat Klote dari Nusa Tenggara Timur, pakaian adat Kulafi atau Donggala dari Sulawesi Utara, baju Gembe dari Sulawesi Tengah, Babung Gawi dan Babung Gawi Langgai dari Sulawesi Tenggara, baju Bodo dari Sulawesi Selatan, Patuk Duk Toaine dari Sulawesi Barat, pakaian adat Mukuta dan Biliu dari Gorontalo, pakaian adat baju Cele dari Maluku, Manteren Lamo dari Maluku Utara, pakaian adat Ewer dari Papua Barat, pakaian adat suku Asmat dari Papua. Berikut beberapa keunikan pakaian adat dari beberapa daerah. Baju cele atau kain salele. Ciri utama baju cele ini adalah motif garis-garis yang membentuk bentuk kotak-kotak kecil. Bagi wanita, biasanya baju cele dikenakan dengan kombinasi bagian lain seperti kain sarung yang warnanya tidak terlalu jauh beda ataupun dengan kebaya yang menjadi ciri khas pakaian wanita Indonesia. Bisa dikombinasikan dengan kerudung untuk menutup aurat. Sedangkan bagi laki-laki, baju cele biasa dibentuk menyerupai jas yang dipakai santai dengan kemeja sebagai dalamnya. Dan celananya itu celana panjang formal. Kemudian ada limpapeh rumanan gadang atau lebih dikenal dengan Bundo Kanduang. Limpapeh berarti tiang tengah dari sebuah bangunan rumah adat Sumatera Barat. Pakaian adat ini memiliki ciri khas di bagian penutup kepala yang menyerupai bentuk tanduk kerbau atau rumah adat gadang. Pakaian ini merupakan lambang kebesaran bagi para wanita yang telah menikah. Kemudian ada pakaian adat Kalimantan Barat. King Baba untuk pakaian prianya dan King Bibinge untuk pakaian yang dikenakan oleh para wanita. Pada zaman dahulu di Kalimantan Barat ada raja berkuasa di sana. Keunikan baju adat ini adalah pembuatannya dari kulit kayu ampuro atau kapuo. Cara pembuatannya itu dengan dipukul-pukul di dalam air, kemudian dikeringkan dan dihiasi untuk digunakan. Keunikan lainnya adalah pelengkap hiasan baju adat yang digunakan yakni bulu burung enggang, yang sendiri adalah hewan khas Kalimantan dan sudah langka. Yang terakhir adalah pakaian adat wanita baju bodo dari Sulawesi Selatan. Sesuai dengan namanya, bodo yang berarti pendek, baju ini memang berlengan pendek. Terbuat dari kain muslin, baju bodo apabila dipakai akan memiliki gelembung pada bagian punggung, serta pakaian ini tidak memiliki lengan dan tidak ada jahitan di bagian lehernya. Pakaian adat yang beraneka ragam ini harus kita lestarikan. Bisa dengan cara memakai pakaian adat pada berbagai acara. Juga bisa mengenalkan pakaian adat melalui pameran, kemudian mengenalkan pakaian adat ke daerah atau negara lain, ataupun mengadakan kegiatan peragaan pakaian adat. Nah anak-anak, coba dibuka kembali bukunya halaman 84 tentang keunikan pakaian adat Nusantara. Masihkah kalian ingat cara menentukan pokok pikiran? Pasti masih ya. Nah anak-anak, coba kita tentukan pokok pikiran pada paragraf 1, kedua, dan ketiga tentang keunikan pakaian adat Nusantara. Pada paragraf 1, kita bisa tentukan pokok pikirannya adalah Indonesia sebagai negara yang kaya dengan budaya, suku, adat, dan bahasa. Kemudian, pada paragraf kedua, kita temukan pakaian adat memiliki keunikan tersendiri. Dan pada paragraf ketiga, pokok pikirannya adalah pada zaman dahulu pakaian adat tidak bisa dipakai oleh sembarang orang. Nah anak-anak, pada pembelajaran lalu kalian sudah mengetahui bahwa pokok pikiran ini dapat digunakan untuk mencari
Informasi baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Dalam sebuah paragraf atau cerita pasti menemukan kata-kata sulit. Tahukah kalian apa itu kata sulit? Anak-anak, kata sulit adalah kata-kata yang belum dipahami maknanya. Biasanya, kata-kata sulit berupa kata-kata serapan dari bahasa asing maupun bahasa daerah atau istilah-istilah teknis yang berhubungan dengan tema teks tersebut. Adapun cara menemukan arti dari kata sulit adalah dengan membuka kamus bahasa Indonesia atau mencarinya di kamus istilah tersebut. Nah anak-anak, kali ini kita akan masuk ke alat musik daerah yang merupakan bentuk kesenian daerah selain seni tari. Berikut nama daerah dan alat musiknya beserta jenis bunyinya. Kemudian lalu dan terakhir nah anak-anak, mari kita lihat salah satu keunikan dari alat musik tradisional yang bernama safe. Alat musik ini adalah alat musik tradisional Kalimantan Timur yang banyak digunakan untuk mengiringi acara-acara hajatan suku Dayak. Bisa juga untuk mengiringi berbagai tari khas Dayak pada perayaan-perayaan kesenian yang penuh dengan kegembiraan. Konon, alat musik ini juga digunakan untuk mengiringi proses pengobatan seseorang yang terserang penyakit. Alat musik ini memiliki dawai antara 4-6. Nah anak-anak, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah Indonesia memiliki keberagaman yang sangat banyak, baik dari rumah adat, pakaian adat, dan alat musik tradisional. Itu perlu kita jaga dan lestarikan. Dan yang kedua, untuk mencari kata sulit, kita gunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena Islam mengatur syarat-syarat dalam berpakaian. Pertama, menutup aurat. Masih ingatkah perbedaan batasan aurat laki-laki dan perempuan? Kedua, tidak memperlihatkan lekuk tubuh bagi kaum wanita. Ketiga, tidak boleh menampakkan kesombongan. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 26. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat. Anak, demikianlah penyampaian Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.